Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Jamaah yang dirahmati sekalian, mudah-mudahan sentiasa dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, diberi kekuatan iman dan istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Untuk menambahkan keberkatan sebenarnya hari Jumat, walaupun kita yakin alhamdulillah semuanya telah istiqomah dalam mengamalkannya, jangan lupa meninggalkan bacaan surah Al-Kahfi. Berbanyak bacaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sedekah. Mudah-mudahan amalan-amalan tersebut yang sebetulnya boleh dilakukan bila-bila masa, tetapi hari Jumat punya nilai tambah berdasarkan riwayat yang sahih. Dan inilah salah satu daripada kemurahan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya. Bagaimana amalan yang sama tapi diberikan oleh Allah balasan yang berbeza. Salah satu kerana tempat di mana ia beramal, kedua kerana waktu, masa dia beramal. Ini luar biasa. Hari Jumat salah satu daripada sekian masa atau waktu yang mempunyai nilai tambah untuk kita melakukan amal-amal, mempunyai fadilat yang berbeza dengan hari-hari yang lain. Demikian juga ada tempat yang punya nilai tambah. Sebagai contoh, banyak bila seseorang sembahyang di Masjidil Haram berjamaah, kan fadilatnya digandakan berganda-ganda banding melakukan ibadah yang sama, salat jamaah sama di tempat-tempat yang lain. Inilah saya katakan karunia Allah yang sangat besar kepada kita, yang wajib kita syukuri. Dan cara mensyukurinya yakni memanfaatkannya, mengamalkannya. Itu cara mensyukuri anugerah seperti ini. Yang keduanya, alhamdulillah,
kita masih diberi ruang dan kesempatan oleh Allah SWT untuk mengkaji firman-Nya. Sempena hari yang mulia ini juga, kita sisihkan sedikit masa untuk meneruskan tadabbur kita terhadap firman-firman Allah. Ini pun Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada mereka yang mau mengamalkannya. Siapa yang baca Al-Quran, satu huruf akan mendapatkan 10 kebaikan. Aku tidak kata alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walaupun ulama hadis mungkin sedikit berbeza dalam memahami hadis ini, ada yang memahaminya yakni secara umum, karena hadis itu memang umum. Siapa yang baca Al-Quran, satu hurufnya dapat 10 kebaikan. Faham ke tak faham. Ada yang memahami begitu. Tapi ada yang memahami yang lain yakni membaca Al-Quran satu huruf 10 kebaikan itu jika ia difahami, ditadabburi. Ini kadang menurut pendapat yang kedua itu sababul wurud. Sebab datangnya hadis tersebut, karena Nabi melihat ada sahabat yang rupanya tidak semua rajin membaca Al-Quran. Ada setengah yang kurang rajin. Sementara sahabat ini, bila setiap kali baca Quran, mereka faham. Mereka menghayati. Nah, kepada yang kurang rajin inilah Nabi bersabda, bacalah Al-Quran. Karena siapa yang baca satu huruf akan diberi 10 kebaikan. Jadi kalaulah ikut pendapat yang kedua ini, baca Quran satu huruf mendapat 10 kebaikan. Itu ditujukan kepada mereka yang memahaminya, mentadabburinya. Bukan sekadar membacanya dengan hati yang kosong, pikiran yang kosong, kefahaman yang kosong. Walaupun tidak dinafi, membaca Al-Quran tanpa mengerti maknanya pun merupakan ibadah. Ini keistimewaan Al-Quran. Berbeza dengan bacaan-bacaan yang lain. Baca hadis umpamanya, tanpa mengerti maknanya, itu bukan ibadah. Baca sejarah tanpa memahami maknanya, apa yang kita dapat? Quran lain. Sungguh pun orang itu tidak memahaminya, ia mendapatkan pahala insya-Allah. Sebab itulah apa yang kita sedang lakukan ini dan kita berada di majlis ilmu ini, mudah-mudahan kita manfaatkan sebaik-baiknya dan kita syukuri. Dan cara mensyukurinya yakni kita istiqamah dalam mengamalkannya, insya-Allah. Jamaah rahimakumullah, kita akan teruskan apa yang kita telah pelajari pada minggu lepas, di mana minggu lepas kita pelajari ayat yang ke-59 daripada surah Yunus. Ayat 59 surah Yunus. Kesimpulan penting daripada ayat 59 ini, pertama yang saya sampaikan minggu lepas yakni at-tahlil wa tahrim haqqun lillahi wahdah. Menghalalkan
dan mengharamkan sesuatu, itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga jika seseorang katakanlah mengharamkan apa yang Allah halal atau sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan, ia telah merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah syirik yang besar. Itu dosa syirik. Jamaah sekalian, jangankan mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Mengharamkan tanpa ada dalil daripada yang empunya agama, itu pun dilarang. Saya ulangi. Jangankan menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sedangkan mengharamkan sesuatu yang tidak jelas dalilnya, tanpa dasar daripada yang empunya agama, itu pun dilarang. Ini agama milik Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah salah satu bukti kesesatan yang sangat besar yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Itu jenayah syirik. Itu jenayah akidah. Kita tidak tahu apa puncanya. Ya, mungkin yang pasti karena kebodohan lah atau karena kesombongannya. Saya ingin menyampaikan untuk menambahkan satu hadis sahaja dalam hal ini. Yang dahulu, yang tempoh hari saya nyatakan, ulama-ulama besar, mujtahid mutlak sangat berhati-hati dalam menetapkan sesuatu, hukum sesuatu. Jika mereka tidak jelas akan dalilnya, dan ramai orang yang tidak menyukainya, yang mengharamkannya, ulama-ulama yang hebat mujtahid mutlak ini hanya kata, ini akrahu dzalik. Ya, saya tidak menyukainya. Taklah sampai berani menyatakan ini haram. Saya untuk mengharamkan itu perlu ada dalil. Dan inilah rahmat Allah juga. Rahmat Allah kerana rupa-rupanya benda yang diharamkan oleh Allah dalam hal makanan, minuman di dunia inilah muamalah, itu sedikit sekali. Yang diharamkan sedikit. Sebab kaidahnya segala sesuatu hukumnya harus. Hukumnya halal. Melainkan yang diharamkan. Jadi kita hanya mengetahui saja apa yang diharamkan. Bila kita dah tahu apa yang diharamkan, selebihnya itu halal. Bermakna yang halal jumlahnya sangat banyak. Sangat banyak. Baik, saya ingin sampaikan hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lam nadu an futihat Khaybar fa waqa'na ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam fi tilkal baqlah at-taum wan nasu jia'. Dia pernah kata, bini, jikalah sekiranya Khaybar itu dilakukan, kami tidak akan mengulangi memakan tumbuh-tumbuhan yang pernah kami makan dengan selera sekali ketika orang waktu itu kelaparan. Dia dalam perang Khaybar, jemaah sekalian, ramai orang sedang lapar, lalu melihat ada satu tumbuh-tumbuhan makanan. Lalu dimakanlah tumbuhan ini dengan selera sekali. Fa'akalna minha aklan syadidan. Kami pun makanlah sepuas-puasnya. Tsumma ruhna ilal masjid. Lepas itu kami pun pergi ke masjid. Untuk sembahyang tentunya. Fawajada Rasul sallallahu alaihi wasallam rih. Sesamanya kami semua tiba di masjid nak solat.
Nabi menghidu aroma yang tidak sedap. Nabi menghidu, Nabi mencium aroma yang tidak sedap. Bau. Tentu sini yakni bau kesan makanan yang dimakan oleh sahabat-sahabat tadi. Dan yang makan bukan seorang, ramai. Menghidu aroma yang tak sedap. Faqala, lalu Nabi bersabda, Man akala min hadhihi syajarah al-khabithah syai'an. Siapa ya yang memakan ini, walaupun sedikit daripada pokok yang buruk ini, Nabi sebutkan syajarah khabithah, pokok yang buruk. Siapa ya yang makan daripada pokok yang buruk ini? Siapa yang makan? Fala yaqrabanna fil masjid. Dalam matan yang lain, fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali ia mendekatkan dirinya ke tempat solat kita. Sebelum dipastikan aroma, bau, mulut bekas makanan tadi, kesan makanan tadi dibersihkan, dihilangkan dahulu. Faqala Rasul, faqala nas, lalu sahabat pun bertanya. Mereka ketakutan. Kerana Nabi kata, jangan sekali-kali pergi masjid selagi bau mulutnya masih berbau makanan tersebut. Sahabat bertanya, khurimat, khurimat. Sahabat bertanya, oh rupanya benda itu diharamkan. Benda yang kita makan tempoh hari diharamkan, diharamkan, diharamkan. Menyesal tak sudah sahabat. Karena sudah terlanjur makan makanan diharamkan. Mereka memahami amaran Nabi itu, ini haram nih. Sebab Nabi kata, selagi bau mulutnya berbau makanan tersebut, jangan pergi masjid. Maknanya kalau dah hilang baunya, bolehlah pergi masjid. Sahabat memahaminya, kata, ini haramkan, ini sudah diharamkan. Fa balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun dengarlah dan sampailah ke pengetahuan Nabi. Ramai sahabat yang apalagi yang makannya ini menganggap makanan yang dimakan itu adalah haram. Sehingga Nabi melarang mereka untuk pergi masjid. Faqala, lalu Nabi bersabda, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innahu laisa bi tahrimu ma ahallallahu li. Sesungguhnya aku tidak berhak sama sekali untuk mengharamkan apa yang Allah telah halalkan buat aku. Ini luar biasa sabda Nabi. Wahai sekalian manusia, aku tak ada hak untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan. Benda yang aku makan itu halal. Bagaimana mungkin aku mengharamkannya? Allah saja menghalalkan, takkan aku mengharamkannya. Apabila aku larang siapa saja yang memakannya pergi masjid, itu bukan aku mengharamkannya. Kerana walakinnaha sajaratu akrahu rihaha. Tapi aku tidak menyukai baunya. Aku tidak menyukai aromanya. Jadi kalau awak boleh makan, tapi pastikan lepas itu mulut awak tak berbau. Gitu. Jadi Nabi tak suka baunya tu. Nabi bukan mengharamkan sebab tidak mungkin. Nabi bersabda, bagaimana mungkin aku mengharamkan benda yang Allah halalkan. Ramai jamaah sekalian di kalangan ulama-ulama hadis memahami pokok yang mereka makan, pokok mereka itu yakni bawang putih. Coba perhatikan betul-betul. Saya tak kata semuanya, tapi ramai ulama hadis yang memahami makanan yang dimakan oleh sahabat ini bawang putih. Ya bawang lah, tak putih atau bawang merah. Bagi kita sebenarnya kan bau bawang, orang makan bawang kan tidaklah
Teruk mana? Bau mulutnya yang tidak seteruk mana. Tapi Nabi tak suka. Bukan mahramnya tak suka. Sehingga kalau nak pergi masjid, pastikan hilang dahulu. Masya Allah. Kita kagum dengan hadis ini. Nah sekarang Yamah boleh buat kias sendirilah. Kalau mulut yang berbau bawang, itu pun Nabi tak suka. Dan Nabi kata, tunggu dulu. Hilangkan baunya. Kesan bau mulut kamu. Dan bila dah hilang, baru pergi masjid. Itu hanya bau mulut kerana makan bawang. Jamaah boleh kiaskan. Bagaimana kalau yang dimakan itu bukan bawang? Yang aromanya lebih kuat daripada bau bawang. Ya, tak apalah. Mungkin seperti apa umpamanya. Contohnya, mungkin petai ke, mungkin jering ke, mungkin durian ke, mungkin bau rokok ke. Coba Anda bayangkan. Larang Nabi sangat keras. Jangan sekali-kali. Wahal pergi masjid itu kan galakan Rasulullah. Mai pergi masjid. Tapi ingat, awak tak layak. Allahu Akbar. Dianggap tak layak, Nabi tidak izinkan. Karena mulutnya masih berbau. Nabi tak mengharamkannya. Tapi Nabi, aku tak suka baunya. Inilah Islam. Inilah Islam. Yaitu Nabi suka bau yang wangi-wangi. Kalau bau bawang pun Nabi tak suka, bagaimana kalau bau minta maaf? Bau peluh, bau baju. Bau baju, bau apalah. Di masjid kotor, tandas tak bersih. Kita verifikasikan sendirilah. Ya sendiri. Ini. Itu penting sekali untuk kita. Nabi memang pernah, menurut ijtihad dia, mengharamkan apa yang Allah halalkan, tapi bukan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Dan Nabi fikir itu baik, karena ingin menyenangkan, mengambil hati istrinya. Jadi ketika Nabi mengharamkan madu. Madu itu Allah halalkan. Dan Nabi menyukainya. Karena istrinya tidak memperpanjangnya tanpa diketahui oleh Nabi, lalu Nabi bersumpah dengan nama Allah mengharamkan, bernazar untuk tidak minum madu lagi. Semacam haramkan. Terus spontan Allah SWT turunkan ayat. Surah At-Tahrim itu kan begitu kisahnya. Jadi kalau mengharamkan diri sendiri pun tak boleh, apalagi untuk orang lain. Bahwa ada di antara kita yang tidak menyukai makanan tertentu, katakanlah, karena baginya tidak sedap, atau ini karena faktor-faktor yang lain, faktor kesehatan, ya tidak mengapa tidak makan, tapi jangan mengharamkannya. Oh, saya tak makan itu karena saya tidak suka, saya tak suka baunya. Sila. Saya tak makan itu walaupun saya suka, tapi ya faktor kesehatan saya tak makan, tak apa. Tapi jangan haramkan, jangan mengharamkan. Paham ya? Ini karena kaitannya dengan akidah. Baik, lalu Allah Subhanahu wa taala tegur perangai orang yang suka menghalal, mengharam, menetapkan hukum ikut suka hati ini. Ini dalam ayat yang ke-60. Mari kita belajar ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba yawmal qiyamah. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Walakinna aktsarahum la yashkurun. Wa ma dhannul ladzina wa ma dan apakah dhannul ladzina sangkaan orang-orang yang yaftarun mereka mengada-adakan mereka-reka
Allah ke atas Allah al-kadiba akan kebohongan, kedustaan, yaumul qiyamah, pada kiamat. Terjemahan bebas, apa agak-agak ya yang difikir, yang disangka oleh orang yang suka mereka kebohongan ke atas nama Allah pada hari kiamat. Mereka fikir apa yang fikiran mereka tentang kiamat itu? Sehingga mereka tergamak melakukan kebohongan atas nama Allah. Apa sebenarnya fikiran mereka tentang hari kiamat itu? Adakah nanti di sana lepas begitu sahaja? Di sana tidak ada pertanggungjawaban yang berat? Di sini jamaah sekalian, jadi pertanyaan, apakah kata Ibnu Ashur, ini namanya istifham lit ta'ajjub. Pertanyaan yang maksudnya untuk menunjukkan ta'ajjub. Ta'ajjub itu heran. Ini dari si bahasa ya. Walaupun Maha Suci Allah daripada heran. Maha Suci Allah daripada takjub dan kagum. Ya peliklah. Ibaratnya macam ni ya, ada orang melakukan kesalahan yang sangat serius. Kesalahan itu sangat serius karena syirik. Tapi dia tetap juga lakukan. Kan kita heran pada orang ini. Sebenarnya apa yang kenapa kamu begitu tergamak melakukannya ini? Sekarang aku nak tanya pada kamu. Apa fikiran kamu, pendapatmu tentang hari kiamat itu? Bila semua orang nanti dibangkitkan dan dipertanggungjawabkan amalnya. Apa kamu fikir tentang itu? Mudahkah nanti hisabnya? Senangkah perjalanan kamu di sana? Kiamat ini menurut kamu macam apa? Katalah. Kiamat ini, hari kiamat, di akhirat itu mungkin kamu fikir macam, ya, kumpul ramai-ramai, semacam ahli keluarga ke? Semacam pesta perkahwinan ke? Sehingga kamu sedikit pun tidak ada rasa takut untuk mereka-reka kebohongan kepada Allah. Itu ya, jadi pelik. Sikap orang seperti ini sangat pelik. Neraka begitu dahsyat, tapi perbuatan sehari macam orang tak takut neraka atau ingin masuk neraka. Kan pelik kan? Heran sungguhlah. Kamu percaya neraka ini dahsyat, tapi macam orang tak takut neraka. Gitu. Heran sungguhlah. Kamu yakin bahwa di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan segala amalan sekecil-kecilnya, tapi nampaknya kamu tak takut langsung. Sehingga jangankan dosa yang kecil, dosa yang paling besar pun kamu lakukan. Seakan-akan begitu. Itu namanya ta'ajub. Inna Allah, sungguhnya Allah ladu fadlin. Sungguh mempunyai kurnia. Ala nas, atas manusia. Walakinna aktsaron nasi la walakinna aktsarahum la yashkurun. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Saya ingin bacakan dahulu apa yang disampaikan oleh ulama-ulama tafsir. Pertama, saya ingin sampaikan apa Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Saya baca apa adanya dahulu. Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, waqad ankarallahu ta'ala ala man harrama ma ahallallah. Allah Subhanahu wa taala sama ada dalam ayat sebelumnya atau dalam ayat ini telah mengingkari perbuatan seseorang yang suka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maknanya memberi fatwa hukum ikut suka hati dah. Au ahalla ma harrama. Allah mengingkari perbuatan orang yang suka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Bimujarradil ara wal ahwa. Semata-mata berdasarkan fikiran, pendapat, andaian, dan hawa nafsu. Kerana tak suka benda itu, haram hukumnya.
Karena suka benda itu halal. Kalau rasa-rasa sesuatu itu menguntungkan kepentingannya, memberikan manfaat untuk kepentingan golongannya, kelompoknya, kumpulannya, halal. Tapi rasa-rasalah kalau benda itu merugikan kepentingannya, merugikan kepentingan kelompoknya, hukumnya haram, pamannya. So macam mana? Itu bahaya sungguh. Sehingga hukum tidak bersifat objektif, tapi hukum hakam halal haram bersifat subjektif. Sekejap boleh, sekejap tak boleh. Macam mana ni? Pada satu saat, jangan buat ini tidak boleh, ini adalah haram. Kita mesti bla 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 bla. Karena mungkin kalau melakukan pendapat halal, dia rugi. Pada kesempatan yang lain, kita boleh buat ini pun. Walhas sama kesnya. Coba macam mana? Ini bahaya. Ya, kita sebagai orang awam boleh tengok saja gelagat orang-orang pandai di luar sana. Ya, biasanya politician di luar sana fatwanya tengok kan membingungkan kita sebagai orang awam. Apalagi sudah masuk pilihan raya dan kempen sana sini. Hari itu ada pilihan raya di sana, fatwanya begini. Kemudian ada pilihan raya di situ, fatwanya lain. Macam mana boleh berubah-ubah? Dulu kata lain, sekarang lain. Dulu lain, sekarang lain, nanti lain-lain. Macam mana kes yang sama punya hukum yang berbeza-beza? Begitu senang sekali. Itu saya kata tempoh hari, karena takutnya orang dahulu, sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang buku yang saya kata tempoh hari. I'lamul Waqi'in. I'lamul Waqi'in Rabbil Alamin itu buku yang dikarang khas sebetulnya. Tajuk judul buku itu pun dah menakutkan dah. Pemberitahuan pada orang-orang yang kalau dalam bahasa bebas lah. Pemberitahuan kepada mereka yang suka bubuh tanda tangan. Yang suka endorse, yang suka berikan ini. Ya, mufti, pengeluar fatwa lah, kebijaksanaan. Itu diberi amaran oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya. Karena berat. Sulit sekali bila orang itu punya kepentingan, fatwa hukumnya akan bersifat objektif. Sangat susah. Hanya orang yang tidak punya kepentingan apa-apa, kecuali karena Allah lah. Insya Allah. Ketetapan hukumnya bersifat objektif. Tapi kalau ada kepentingan, pasti fatwa hukumnya cenderung subjektif. Dan itu bahaya. Allah ingkari ini. Semata-mata karena arok itu ya ini fikiran dia, rasa-rasa macam mana. Setelah berkira-kira, berbuat calculation, ini untung, ini rugi, dan hawa nafsu. Allati la mustadil wala dilaiha sama sekali, kan hanya berdasarkan fikiran dan hawa nafsu. Thumma tawa'adahum ala dzalika yaumil qiyamah. Lepas Allah ingkari perangai orang seperti ini, Allah dia berikan ancaman pada mereka tentang hari kiamat. Kamu fikir kiamat itu macam mana? Kamu fikir hisab di akhirat itu senang enggak? Kamu fikir mizan itu timbangan biasa enggak? Kamu fikir hari pengadilan di akhirat itu macam pengadilan dunia enggak? Begitulah sana. Madhannu. Apa fikiran kamu tentang hari kiamat? Sehingga begitu berani menghalal dan mengharamkan sesuatu. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadhiba al-qiyamah ay ma dhannuhum asnabihim yaumarjuhum ila yaumil qiyamah.
Apa fikiran mereka? Apa yang mereka fikir? Apa yang mereka sangka? Apa yang mereka jangkakan? Bila nanti mereka kembali kepada kami di akhirat. Apa yang mereka fikirkan, apa yang mereka bayangkan, kami akan perlakukan mereka seperti apa? Dengan senangkah? Kami alu-alukankah kedatangan mereka? Inilah kata Ibnu Katsir. Dan firman Allah, innallaha ladu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai kurnia yang sangat besar bagi manusia. Ibnu Katsir mengutip perkataan Ibnu Jarir, ai fi tarkihi mu'ajalatahum bila uqubah fid dunya. Apa kurnia Allah? Yang Allah katakan kurnia Allah sangat besar dalam ini, apa kaitan? Apa kaitan sesungguhnya Allah mempunyai kurnia yang besar atas manusia dengan apa fikiran mereka saat mereka tentang hari kiamat? Ya mas sekalian, wa ma dhannul ladzina yaftarun 'alal kadziba al qiyamah itu merujuk pada orang yang melakukan dosa dan dosanya sangat besar. Sehingga seakan-akan menafikan hari kiamat atau percaya tapi kepercayaan tak tahu seperti apa. Itu dosa besar. Sebab Allah cerita tentang dosa besar yang mereka lakukan. Kenapa Allah berfirman pula, dan sesungguhnya Allah itu punya kurnia yang besar atas manusia. Apa tanasub ayat ini? Ada tanasubnya. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, seorang tokoh tafsir yang terkenal. Bahkan ini guru mufassir. Maksud kurnia Allah sangat besar ke atas manusia, khasnya pada mereka yang melakukan kesalahan yang besar itu, yakni tarkuhu mu'ajalatum bil uqubah fid dunya. Allah tidak menyegerakan balasan siksa kepada mereka di dunia kerana dosa mereka. Itu yang dimaksudkan fadlun. Allah punya kurnia yang besar, kurnia itu yakni berupa Allah tidak segerakan balasan siksa terhadap mereka di dunia. Sungguh pun dosa yang mereka lakukan itu sangat-sangat serius. Sangat-sangat serius. Ditangguhkan. Maksud saya, kalau ikut logik, ya, orang-orang yang melakukan jenayah yang besar seperti ini, mengeluarkan hukum hakam suka hati, sehingga berani merampas hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ikut dosanya memang patut disiksa saat itu. Patut disiksa saat itu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menimpakan balasan pada mereka saat itu, sebaliknya ditangguhkan. Nah, penangguhan itulah yang dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dikutip Ibnu Katsir sebagai fadlun. Dan ini dahulu kita bincang panjang lebar tentang apa namanya? Imhal. Penangguhan. Bukan ihmal. Ini telah kita bincang dahulu panjang lebar. Aikutu wa yahtamilu ayakunal murad, dan boleh jadi kata Ibnu Katsir maksudnya ladu fadlin ala nas ai fima abaha lahum mimma khalaqahu minal manafi' fid dunya wa lam yuharrim alaihim illa ma huwa darun lahum fid dunyahum ai au dinihim. Makna kedua kata Ibnu Katsir, maksud bahwasanya Allah mempunyai kurnia sangat besar bagi manusia ialah Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan bagi mereka segala apa yang Dia ciptakan yang memberi manfaat buat mereka. Apa saja ciptaan Allah yang memberikan manfaat buat mereka manusia, Allah halalkan. Sementara apa yang Allah ciptakan yang memberi madarat, Allah haramkan. Perkara-perkara yang ciptaan Allah yang memberi manfaat, Allah halalkan.
Sementara yang memberikan madarat buat mereka Allah haramkan. Ini adalah kurnia yang besar. Anda bayangkan jika dibalik. Benda yang bermanfaat diharamkan, sementara yang madarat dihalalkan. Coba macam mana? Katalah Quran kata kan, yang diharamkan oleh Allah tentang makanan, kan? Kan 4 ayat. Tentang makanan yang diharamkan oleh Allah hanya 4. Hurimat alaikum maitatu waddam. 1 bangkai. 2 darah. 3 lahmul khinzir, daging babi. Keempat yakni apa namanya? Bitarih bukan Allah. Lalu menambahkan yang kita pelajari sama. Binatang yang bertaring, binatangnya makan binatang makan ya. Atau burung yang pemangsa. Kalau kita kira yang diharamkan itu semua darat. Bangkai itu kan memberikan madarat bila kita makan. Darah demikian juga. Sekarang katakanlah bangkai, darah, daging babi, dan yang sejenis dihalalkan. Ayam, kambing, ikan, lembu, unta, nasi, jagung, diharamkan. Macam mana agaknya hidup? Ini kurnia Allah, kata Ibnu Katsir. Kurnia Allah kepada manusia, yakni benda-benda ciptaan Allah yang Allah ciptakan yang memberi manfaat, Allah halalkan. Sementara yang diharamkan hanya yang akan menimbulkan madarat. Dan yang maha mengetahui ianya memberi manfaat atau madarat bagi kita adalah yang mencipta kita. Itu kata Ibnu Katsir, makna kedua. Walakinna aktsarahum la yashkurun, tapi malangnya kebanyakan mereka manusia itu tidak bersyukur. Contoh mereka tidak bersyukur yakni bahkan mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Apa yang Allah halalkan mereka haramkan. Dan apa yang Allah haramkan mereka halalkan. Sehingga jadi sempit. Benda yang dihalalkan terlalu banyak, tapi karena dia mengharamkannya, akhirnya menjadi sedikit. Kan menyusahkan. Itu kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Kata Imam At-Tabari, nama yang sangat populer dalam dunia tafsir ini ulama guru mufassirin. Nama lengkapnya yakni Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ya, nama yang mudah dikenal Imam At-Tabari itu ajalah. Dalam tafsirnya At-Tabari. Nama gelarnya yakni Abu Muhammad Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. Nama dia Muhammad. Ayahnya Jarir. Anak dia namanya Ja'far. Jadi diberi gelar Abu Ja'far. Abu Ja'far. Ya itu biasa orang-orang Arab, orang-orang dahulu, orang-orang alim biasanya menggunakan itu kunyah itu ya. Gunakan kunyah, isim kunyah. Orang dipanggil dengan nama anaknya. Nama Muhammad, anaknya Ja'far dipanggil Abu Ja'far. Itulah Abu Ja'far. Itu kebiasaan orang-orang dulu dan ulama-ulama besar gitu. Dan kita lihat pun, dan tidak mengapa, tidak salah. Dan tidak mengapa banyak juga di negeri kita ini pun jamaah sekalian, ustaz-ustaz kita pun suka juga kan memperkenalkan dirinya dengan nama anaknya Abu apa. Ya tidak mengapalah, itu selera masing-masing. Dan tidak ada perintah agama pun, tidak ada perintah agama dan juga tidak ada larangan. Jadi terpulanglah. Ada yang suka, begitu ya sila. Yang tak begitu suka, ya tak mengapa. Itu bebas. Ya.
Kata Ibu Jarir At-Tabari, yaqulu ta'ala ma dhannu haula'i alladziina, apa sangkaan orang-orang yang suka mereka kebohongan ke atas Allah ini. Mereka menyempitkan, mereka menyandarkan, mereka menyandarkan apa yang mereka haramkan itu kepada Allah, sedangkan Allah tidak mengharamkannya. Mereka menghalalkan sesuatu, sedangkan Allah mengharamkannya. Jadi mengharamkan atas nama Allah. Walau Allah berkata sebaliknya. Itu berat sekali. Nah, itu sangat-sangat berat. Annallaha fa'ilun bihim yaumal qiyamah bikadzibihim wa fiyati mali. Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang ini akibat perbuatan bohong mereka. Ayaghsabunallaha yasfahu anhu wa yaghfir. Apakah maka mereka fikir di akhirat Allah akan ampunkan dosa mereka dan Allah akan bertolak ansur istilahnya pada mereka, sedangkan kesalahan mereka ini sangat besar? Kalla, kata Imam. Oh, tidak sama sekali. Jika mereka fikir nanti Allah akan ampunkan dosanya, Allah akan tak kisah, Allah bertolak ansur dengan perbuatan syiriknya. Kalla. Bal yuslihim sa'ira. Sebaliknya Allah akan humban dia di dalam neraka sa'ir, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kata Ibnu Jarir. Kata Al-Maraghi, Dr. Mustafa Al-Maraghi, dalam tafsirnya Al-Maraghi, beliau adalah mantan Syekhul Azhar dahulu. Dan ini kehebatan Syekhul Azhar. Syekhul Azhar ini semuanya ada kitab tafsir, mengarang tafsir. Itu hebatnya. Dan kita kenal tentunya Syekhul Azhar yang sangat terkenal pada waktu punya nama besar, Dr. Mahmud Saltut, termasuk punya nama besar, dan juga yang terakhir Dr. Said Tontowi. Semua ada tafsir. Kata beliau, ay syai'in dhannuhum fi dzalika yaum alladzi tujza fihi kullu nafsin ma amilat. Apa ya agak-agak yang difikirkan oleh orang-orang yang suka mereka-reka hukum hakam ini terhadap hari di mana pada hari itu akan diberi balasan tiap-tiap diri sesuai dengan amalnya. Ayadhunnun, adakah mereka fikir annahum yutrakuna bila iqabin? Adakah mereka fikir mereka akan dibiarkan, dilepaskan begitu saja? Alhamdulillah. Minta maaf. Adakah mereka fikir mereka akan dibiarkan begitu sahaja? Tanpa ada siksaan? Ala jarimati iftira'il kadhib ala Allah? Atas perbuatan mereka berdusta atas nama Allah. Wa ta'amru fima huwa khasun bi rububiyyati, dan mereka ceroboh terhadap sifat rububiyah Allah. Sifat rububiyah Allah itu kan menghalal, mengharam. Nah, itu kan sifat rububiyah itu. Dan kita tidak boleh menariknya itu. Asyari, yang mensyariatkan hukum. Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai kekurniaan yang sangat banyak. Lebih kurang sama. Kata Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama Mesir yang juga sangat produktif dalam mengarang kitab, diakui kesarjanaannya, walaupun tentulah ada yang tidak menyetujui pendapat biasa. Ulama yang lain mengakuinya sebagai itu biasa sekali dalam dunia ilmu zaman silam, dalam dunia kesarjanaan itu biasa. Ini sangat alim, tapi ada orang lain yang tidak menyetujui pendapatnya sebagainya, itu biasa sekali. Jangan dipertentangkan, sangat-sangat wajar. Yang tidak boleh dipertikaikan ini kan Allah dan Nabi. Inilah. Yang tidak boleh dipertikaikan itu apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Sementara pada yang kedua ini mungkin diterima, mungkin tidak. Mungkin tidak.
Ya itu dah sangat biasa sekali. Dalam dunia kesarjanaan, itu biasa. Kita kena berfikir begitu. Kita kena begitu. Jangan hanya karena satu dua pendapat seorang ulama itu kita tak setuju, lalu kita tolak semuanya. Wah, itu bahaya sekali bagi saya. Hanya karena satu dua tiga pendapatnya yang kita tidak setuju, kita belah, kita هذه كل bisa beliau mentafsirkan agak lain sedikit dari aspek yang lain. Ayat ini Kenapa habis awal? Maaf sekejap ya. Kejap ya. Internet Ustaz tak berapa elok. So kami sedang cuba baikikan.
Okey. Allah. Halo? InsyaAllah. Boleh mula Ustaz. Okey. Minta maaf semuanya. Tiba-tiba terkeluar. Internet tak bagus. Sampai mana tadi saya cakap? Oh, ya. Syekh Mutawalli Sya'rawi. Dia mengatakan bahawa ayat ini menjelaskan anna kulla amrin hisab. Bahwasanya tiap-tiap urusan, tiap-tiap perkara yang pernah dilakukan oleh manusia dunia akan dihisab. Akan dihisab. Faladina yaruna 'ala Allahil kadhib sayajiduna hisabahum yaumal qiyamati asira. Dan orang-orang yang mereka-reka kebohongan atas nama Allah semasa hidup di dunia akan mendapatkan hisab yang sangat-sangat susah. Yang sangat-sangat berat. Fal haqqu subhanahu wa ta'ala munazzahun 'anil ghaflah. Allah subhanahu wa ta'ala pula bebas, maha suci daripada lalai dan leka. Lalai dan leka. Walau dhannu annahu la tujadu akhirah walan yudad hisab fahum yukhti'una adh-dhann. Jika mereka fikir, orang yang melakukan kebohongan atas nama Allah itu fikir, tidak ada hisab, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pembalasan, ya mereka telah melakukan kesalahan yang sangat-sangat berat. Law istaghdaru ma'adahu Allahu lahum minal adzab wa nakal yawmil qiyamah lama fa'alu dzalik. Kalaulah mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa di hari kiamat itu ada hisab, ada balasan, ada pertanggungjawaban, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Walakinnahum kadzan bi anna Allah Ta'ala ghafil an afalihim. Tapi mereka lakukan itu karena mereka fikir Allah leka dan Allah tak kisah. Kesimpulan daripada apa yang disampaikan Syekh Mutawalli Sya'rawi begini ya sekalian. Keyakinan seseorang tentang adanya hari pembalasan, tentang hisab, pertanggungjawaban, itu akan menentukan sikap dan perangai orang itu semasa di dunia. Saya ulangi. Keyakinan seseorang akan adanya hari pembalasan, itu akan menentukan sikap, perangai, jalan hidup manusia semasa di dunia. Maksudnya, semakin kuat keyakinan seseorang akan adanya hari pembalasan, maka semakin terkawallah perjalanan hidupnya. Semakin berhati-hatilah. Semakin berhati-hati. Bila semakin kuat imannya pada hari kiamat. Sebaliknya, bila kepercayaan pada hari kiamat ini makin kurang, makin lemah, bahkan tidak ada sama sekali, ya pasti hidup akan melakukan apa saja. Jadi keyakinan hari kiamat tidak boleh dipisahkan dengan perangai seseorang di dunia. Bagaimana mungkin orang yakin bahwa amalnya di akhir akan dihisab bila di dunia dia buat sesuka hati? Orang yang melakukan perbuatan sesuka hati itu maknanya tanda yang dia tidak yakin akan adanya hari pembalasan. Walaupun dia mengaku yakin. Walaupun dia mengaku yakin. Mana mungkin kita percaya kepada orang yang mengatakan bahawa dia yakin api itu panas, bila kami dekat api akan terbakar. Dia mengaku begitu. Tapi yakinkah kita yang dia yakin api itu panas? Jika dia bergerak semakin dekat dengan api, makin dekat dengan api. Katanya takut api, kenapa makin dekat? Inilah yang dikatakan oleh Mutawalli Sya'rawi. Lalu Syekh Mutawalli Sya'rawi menggunakan menyebut firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'un itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu? Beritahu aku, apa pendapatmu?
alladzi yukadzibu bidin, orang yang mendustakan hari pembalasan. Pelik bunyinya ayat itu ya Mas kan? Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan, yang tak percaya hari kiamat? Itu Quran yang tanya. Apa Quran jawab? Orang yang mendustakan hari kiamat, fadzalik, itulah orangnya alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Coba, macam mana kita nak memahami ayat ini? Itulah orang yang tidak memberi bantuan, meringankan beban orang miskin, paling tidak menggalakkannya, atau orang yang suka menghardik, menghalau anak yatim. Apa hubungan tidak menyayangi orang miskin, tidak meringankan beban orang miskin, menghardik anak yatim, apa hubung kaitannya dengan tidak percaya pada hari kiamat? Kan realiti dia ramai orang mengamat tak pun peduli pada orang susah. Al-Quran, orang yang tak peduli pada orang susah, itulah orang tak percaya hari kiamat. Itu Allah yang kata ya. Macam mana nak memahaminya? Rupanya begini ya mas sekalian. Ayat itu diturunkan, surah Al-Ma'idah itu diturunkan, yakni mencela perangai orang-orang kafir Makkah, jutawan Quraisy yang suka buat pesta, kenduri, jamuan untuk menjamu kawan-kawan mereka yang mereka fikir setaraf, sekelas lah. Kalau dalam bahasa sekarang, mereka suka buat pesta, makan-makan, dan yang dijamu yakni mitra niaga mereka. Mitra niaga. Business partner. Kongsi niaga mereka. Karena mereka fikir dengan menjamu orang-orang yang ini, yang ada hubungan perniagaan, ini memberikan keuntungan dunia yang besar. Bahasa mudah, yang mereka jamu, bahkan ada satu riwayat, ada ketua yang kaya raya, tiap bulannya sembelih seekor unta untuk jamu orang. Nih. Yang peliknya yang dijamu, yang dijemput ini orang yang bukan orang susah, orang yang tak mau makan. Orang yang terlebih makan. Pelik ya, menjamu orang yang orang itu sudah tak kurang makan pun. Bahkan mungkin tak nak makan. Kenapa mereka menjemput orang seperti itu? Ya karena tujuan mereka bukan nak jamu makan. Tujuan mereka dengan menjamu mereka, berbaik dengan mereka, akan memberi keuntungan duniawi. Sementara jika ada orang miskin datang minta bantuan, anak yatim datang dekat majlis mereka, mereka hardik, mereka tolak. Kenapa orang yang memerlukan bantuan malah mereka tolak? Bagi mereka, membantu orang susah, itu tidak memberi pulangan apa-apa di dunia. Coba apa untungnya? Untung duniawi. Membantu orang miskin. Mengasihi anak yatim. Kan tidak ada. Karena yang mereka fikir, aku beri bantuan, aku melakukan, mesti mendapat pulang di sini. Mana-mana bantuan aku yang tidak memberikan pulangan, yang tidak memberikan return duniawi, sorry. Memanglah memberi bantuan pada orang miskin, menyayangi sifat orang miskin, ini pulangannya, manfaatnya bukan di sini, manfaatnya nanti di akhirat. Orang yang yakin bahwa akhirat itu ada balasan, ada ini, pasti mereka akan menyayangi yatim dan orang miskin. Sementara orang yang tak yakin akan ada hari kiamat, buat apa akan bantu mereka? Bagi mereka, setiap perbuatan mesti ada balasan. Dan balasan yang mereka maukan hanya di sini. Tengok. Jadi orang-orang ini dikatakan oleh Mutawalli Sa'rawi,
Semakin kuat orang itu keyakinan pada hari pembalasan, pasti akan mencorakkan, menentukan gaya hidupnya. Karena dia tahu, tidak semua yang dia lakukan, yang dia amalkan, balasannya di sini. Sama ada balasan siksa atau balasan pahala, tidak semuanya Allah berikan di dunia. Yang Allah berikan di dunia berupa siksaan atau kesusahan atau kesenangan itu hanya sedikit. Namanya dunia. Dunia itu kamarnya sekejap, sikit, rendah, sementara. Adapun yang besar, yang kekal, yang banyak itu di sana. Semakin yakin akan adanya hari pembalasan, pasti akan makin rajin ia beramal. Dan dia tidak pikir kerja yang aku lakukan ini nanti apa ya di dunia, itu sudah tidak ada dalam pikiran mereka. Tapi bagi orang yang tidak percaya hari kiamat, walaupun dia mengaku percaya, perhitungannya untung atau tidak. Ayat untuk surah yang pas, yang masih langsung, dan yang paling pas kami. Bahkan orang yang tidak menyayangi anak yatim dikira tidak percaya hari kiamat, kata Allah. Yang kata Allah, maknanya kalau orang itu mengaku percaya hari kiamat pun, Allah kata, oh tidak, kamu tidak termasuk percaya. Buktinya kamu tak nak bantu mereka hanya karena kamu tidak akan dapat pulangan di dunia. Walhal aku janjikan pada kamu, bila kamu membantu mereka, aku beri pulangan balasnya di sana. Karena kamu tidak percaya di sana, maka kamu tidak lakukan. Itu kata Sa'rul Mutawili. Keimanan seseorang pada hari pembalasan, adanya hisab dan itu akan menentukan rajin atau malasnya seorang, sikap hidup seorang semasa di dunia. Orang-orang kafir ini tidak percaya hari kiamat. Kalau percaya pun mungkin meraguinya. Contoh dalam surah Al-Kahfi kan ada itu. Percaya tapi kan kepercayaannya salah. Ya, kalau di dunia aku senang, pasti di akhirat pun nanti senang. Bila dunia Allah bagi aku macam-macam, pasti di akhirat pun Allah bagi macam-macam. Sehingga sanggup melakukan apa saja. Ikut suka hati, karena mereka tidak yakin ada hisab, ada balasan, ada suruh buat baik pasti malas karena ganjarannya bukan di sini, ganjar di sana. Buat kejahatan tidak takut karena dia tahu azabnya bukan di sini. Dah lama buat. Kalau yang aku lakukan ini salah, kenapa aku senang? Kenapa tidak susah? Nah, tengok. Buat yang salah itu pasti balasnya di akhirat ada, walaupun mungkin di dunia belum ada. Itu yakin akan hari kiamat, itu akan menentukan orang itu jadi baik atau tidak. Tak ada keyakinan, tak ada keimanan tentang alam gaib, hari kiamat, pasti manusia hidupnya waliyadzubillah, bak kata Al-Quran, kal an'am, seperti binatang ternakan. Seperti binatang ternakan. Allah dah bagi kurnia yang sangat banyak. Tapi manusia tidak mensyukurinya. Contoh tidak mensyukurinya tadi sudah dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Dan contoh tidak mensyukuri juga ada satu hadis jamaah sekalian. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Daripada Abi Ahwas. Abu Ahwas dapat daripada bapanya. Beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa. Wa ana rathul hay'ah. Masa itu, kata ayah Abu Ahwas, aku berpenampilan amat selekeh. Rathul hay'ah itu mana ya
keadaan lah. Roh tu memang tak elok lah, selekeh lah. Bahasa mudahnya, penampilanku sangat selekeh. Baju sudah tidak, boleh kata tak layak dipakai. Selekeh lah maknanya. Faqala, lalu baginda menegur aku. Hal laka malun? Awak ada harta ke? Adakah awak ada harta? Qultu, lalu aku jawab, "Naam, ya Rasul, ya. Aku ada harta." Min ayil mal? Harta dari mana itu? Awak kata awak ada harta. Itu harta dari mana tu? Qultu, min kulli mal, min ayil mal? Harta yang mana tu? Harta apa tu? Berupa apa maksudnya? Min kulli mal. Ya, semua jenis harta aku ada. Pakaian lah, binatang lah, hayawan lah, peternakan lah, kebun lah. Ada semuanya. Min ayyi malin, harta itu dari mana yang kamu dapat? Harta itu dari mana kamu dapat? Oh, mimma atani Allah. Itu harta yang Allah bagi ya Rasul. Pakaian, makanan, kebun, hayawan, ada unta, ada khail, ada kuda, ada ghanam, ada kambing. Orang ni orang kaya rupanya. Itu daripada Allah lah. Aku punya macam-macam harta dan semua datang daripada Allah. Apa jawab Nabi? Lalu Nabi bersabda, "Idza atakallahu malan." Apabila Allah memberimu harta benda yang kamu kata macam-macam tadi, fal yura atharu ni'matihi 'alaika wa karamatihi. Maka hendaklah diperlihatkan, kamu nampakkan kesan nikmat Allah ke atasmu dan kesan kedermawanan Allah ke atasmu. Kamu kata kamu punya macam-macam jenis harta. Dan kamu kata semua harta itu pemberian Allah, kedermawanan Allah, rahmat Allah. Oleh sebab itu, bila Allah bagi kamu rahmat dan kedermawannya, rezeki karena kedermawan dan rahmatnya, tunjukkan kesan rahmatnya, tunjukkan kesan kedermawannya. Teguran Nabi ini fahami dengan baik oleh orang tadi, lalu orang itu balik, tukar baju. Rupanya ada baju yang elok. Penampilannya akhirnya menjadi sangat menarik. Tidaklah seperti yang biasa dilakukan, penampilannya sangat-sangat teruk, lusuh, tak sedap dipandang. Pakaian yang tak layak dipakai masih dipakai. Itu contoh orang tidak syukur sebetulnya. Termasuk tidak mensyukuri nikmat Allah, yakni tidak menggunakan nikmat Allah dalam perkara-perkara yang diizin oleh Allah. Kita mampu makan dengan makanan yang berzat, yang memenuhi banyak zat sesuai dengan tuntutan kesehatan tubuh badan kita. Mampu. Ya makanlah, gunakanlah untuk makan yang memenuhi syarat kesehatan. Dengan alasan apapun. Kita tidak dibenarkan. Oh tak apa, dengan alasan apa saya nak zuhud. Walaupun saya mampu makan yang mengandungi makanan yang sehat untuk badan, tapi tak apalah saya nak, karena saya ni zuhud, saya makan kalau beli buah tu buah yang dah dilonggok lah. Yang dilonggok biasanya murah, karena memang sudah mulai tak elok. Akhirnya bukan tak boleh jemaah sekalian. Karena saya ni zuhud, tak apalah saya pakai yang ini sajalah. Yang pakai yang sudah 15 tahun ni saya nak pakai, dan nanti kalau koyak saya jahit. Wah, yang baru ada. Itu tidak dibenarkan. Alasan zuhud pun tidak dibenarkan, alasan bakhil lagi tidak dibenarkan. Coba kenapa sahabat tadi tidak memberikan alasan, ya Rasulullah, walaupun aku kaya, tapi penampilan aku seperti ini ya Rasul, karena aku zuhud. Kenapa dia tak kata begitu saja? Tapi Nabi malah terus balik. Tunjukkan nikmat Allah itu.
Tuh, bagaimana indahnya agama Islam. Mungkin bagi dia berpendapat itu lebih, ya dianggap mungkin lebih patutlah, lebih elok. Ya, Allah tidak haramkan. Jangan haramkan apa yang Allah halalkan. Dengan alasan apa sekalipun. Kalau kita tengok Al-Quran, ya mas sekalian. Ingat ya, apa yang Allah ciptakan di alam semesta ini semuanya halal kecuali yang diharamkan. Katalah kalau kita tengok dalam Al-Quran, katalah bab makan. Ya. Bab makan. Bila Quran sebut buah-buahan, buah. Kan kita makan buah. Quran bukan sekadar menyebut jenis-jenis buah. Itu ada anggur, ya, ada pisang, ada rumman, min kulli fakihatin, macam-macam buah lah. Tapi Quran sebut apa? Bukan sekadar jenis buahnya bermacam-macam. Bila sebut buah, Quran kata rutoban janiyah. Buah yang masak ranum di pokoknya. Maksudnya apa? Ya maksudnya kalau kita mampu makan buah, kita ingin makan buah dan mampu membeli buah yang elok, belilah. Tak payah, tak apalah saya nak cari yang paling murah lah, yang saya dilonggok lah. Yang konon stok clearance ini, yang dah dibungkus-bungkus. Wah ini banyak ini apple ni. 30 biji. 30 biji RM3 aja. Jangan kita mampu beli yang ini apa. Dan tidak salah. Quran bila sebut makanan daging, makanan jenis daging, apa Quran sebut dengan daging? Lahman thoriya. Allahu Akbar. Daging yang segar, yang fresh. Masya Allah. Itu luar biasa itu. Bila Quran sebut minuman, katalah air. Ma'an ghodaqo. Yang bukan hanya sekadar bersih, tapi menyehatkan. Jadi kalau kita mampu minum air yang kita minum ini air yang sehat, bersih, ya usahakanlah. Walaupun mungkin dengan kos. Yang tak apalah, tak yalah, asal minum sudah ini pun rezeki Tuhan. Wih, tak boleh. Yang tak boleh itu dalam Quran, israf. Makanlah boleh, minumlah boleh. Yang tak boleh israf, wala tusrifu. Mungkin kita fikir begini jam sekalian ya. Kita memang diajar begini. Apa hukum makan? Kita kata bukan adalah harus gitu ya. Maka itu hukumnya harus. Itu hukum yang asas lah, yang asal. Tapi kan tidak semua makan itu hukumnya harus. Boleh jadi menjadi wajib. Orang yang bila tak makan mati, sedangkan makanan ada, kan hukum makan waktu itu sudah jadi wajib itu. Jadi wajib bukan harus. Kalau makan semua hukum makan semuanya harus. Wah, bahaya tu jemaah sekalian. Nanti sahur, berbuka hanya harus. Sahur pun tak pulang, tak sahur pun tak apa. Mana boleh? Mana boleh? Nah, ada bahkan hukum makan itu wajib, jatuh wajib. Apa? Makan yang halal. Makan yang halal itu hukumnya wajib. Sekarang saya nak beritahu jemaah sekalian. Ini cara berfikir fikah ya. Cara berfikir fikah. Makan haram itu hukumnya dosa. Okey? Makan benda yang haram itu hukumnya berdosa. Jika makan yang haram itu berdosa dilarang oleh Allah, maka makan yang halal itu adalah wajib. Betul ya? Ini cara berfikir fikah ni. Makan benda yang haram itu larangan Allah, berdosa. Jika makan yang haram itu berdosa karena larangan Allah, maka makan yang halal itu adalah wajib. Macam mana boleh wajib? Iya sebab makan yang haram hukumnya haram. Dilarang.
Jadi makanya hal itu perintah agama. Dan dapat pahala. Coba, tak indah macam mana. Makan yang halal itu dapat pahala. Hari-hari kita makan. Kita pastikan halal dari zatnya. Kita pastikan halal dari cara mendapatkannya. Itu berpahala ya mas sekalian. Iya ke makan itu dapat pahala? Iya, sebab kalau orang tak makan yang halal, pasti makan yang haram. Sedangkan yang haram itu hukumnya berdosa. Hukumnya berdosa. Inilah indahnya agama Islam. Ada satu istilah dalam bahasa agama, dia panggil at-taladzud bil halali. At-taladzud bil halali. Ibadah. Bersenang-senang. At-taladzud senang-senang. Ladid itu lezat ya. Bersenang-senang dengan benda yang halal. Menikmati benda yang halal. Itu ibadah. Syukuri itu. Jadi hidup jangan terlalu tegang, terlalu muram. Tak. Nikmati perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah. Bersenang-senang. Itu ibadah. Jamaah sekalian. Bersenda gurau dengan orang, dengan keluarga. Senda gurau. Itu halal atau haram? Main-main, mungkin orang tua main-main dengan anaknya. Ya, mungkin Tok Wan. Mungkin Tok Wan. Mungkin Tok Wan main dengan cucunya. Dan gelak-gelak. Itu kan benda halal kan? Halal 100%. Dan tahukah kita, Nabi memberitahu kita. Main-main dengan keluarga, mulaba'atur rajuli ahlah. Bersenda gurunya seorang dengan keluarganya itu adalah bukan lagho. Masya Allah. Bukan lagho. Nabi pernah lawan lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nikmati benda yang Allah halalkan tuh. Jangan, saya tak nak sana dengan saya tak nak itu, saya tak nak. Oh bukan. Yang dilarang itu israf. Sehingga Islam ini sangat menarik. Islam sangat menarik karena semua yang halal kita diharuskan. Bahkan dalam keadaan tentu buat halal itu sebenarnya ibadah dan wajib. Karena kalau orang tak buat yang halal, pasti dia melakukan yang haram. Mana mungkin halal tak buat, haram pun tak buat. Macam mana tu coba? Apa contoh? Dia tak halal pun tidak, dia makan haram pun tidak, makan halal pun tidak. Macam mana tu? Oh, dia itu hebatlah. Makan haram pun tidak, makan halal pun tidak. Macam mana tu? Berapa lama? Sudah 5 tahun. Tak mungkin kan? Tak mungkin. Coba Pak yang gitu. Jadi, syukuri itu. Jadi kalau kita berjaya makan yang halal, syukur pada Allah. Ya Allah, terima kasih Allah. Karena hamba baru, engkau bantu hambamu sehingga dapat makan yang halal. Memakai yang halal. Punya kendaraan yang halal. Punya tempat tinggal yang halal. Masya Allah. Karena apa? Karena kalau kita tidak memakan yang halal, memakai yang halal, kendaraan yang halal, ya pasti kita akan gunakan yang haram. Dan haram itu berdosa. Maka at-taladud bil halali itu ibadah, dapat pahala. Salah satu cara mensyukuri perkara yang Allah halalkan, nikmati. Indah ya. Salah satu perkara, salah satu cara mensyukuri nikmat Allah yang Allah halalkan. Sebab kan Allah melarang kita mengharamkan apa yang Allah halalkan. Imam mengharamkan untuk orang lain atau untuk diri sendiri kan hukumnya syirik. Allah kata kebanyakan mereka tidak mensyukurinya. Apa makna tidak mensyukurinya? Tadi sudah sampaikan apa kata Ibnu Katsir, apa kata Imam Marogi. Nah sekarang sampai yang ketiga, termasuk tidak mensyukuri, tidak menikmatinya. Tidak menikmati apa yang Allah halalkan itu contoh tidak mensyukuri. Dari mana kita tahu? Tapi hadis Nabi tadi, banyak harta, banyak itu, tapi tidak dinikmatinya. Memakainya yang buruk-buruk. Nabi kata, jangan begitu, tunjukkanlah.
Kan Allah dermawan pada kamu. Allah bagi nikmat, tunjukkan kesan nikmatnya. Nikmati itu yang rezeki itu. Dan itu salah satu syukur. Ini yang seringkali kita salah faham. Mungkin dengan alasan sederhana, mungkin dengan alasan zuhud, mungkin dengan Nabi waktu itu, sahabat waktu itu tidak mengemukakan alasan kami zuhud ya Rasul, tidak. Nah, difahami betul itu tentang makna zuhud. Tidak mungkin masih ramai yang kurang faham makna zuhud. Zuhud dengan zuhud itu identik dengan miskin namanya. Zuhud itu identik dengan sinonim dengan penampilan selekeh banyak. Oh tidak, sama sekali tidak. Alhamdulillah saya telah jelaskan makna zuhud tapi dalam kelas lain yang mungkin yang pernah ikuti. Ini sudah paham bersiri-siri saya cerita tentang zuhud menurut Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang pasti zuhud tidak identik, tidak sinonim dengan kemiskinan, tidak selekeh, tidak. Bahkan zuhud juga bukan orang yang diam, tidak. Ingat, termasuk tidak mensyukuri apa yang Allah halalkan, yakni tidak mau menikmatinya dengan alasan apapun. Hanya yang perlu diingat, kita dibenar bahkan disuruh menikmati benda yang halal yang Allah halalkan, yang Allah ingatkan, la tusrifu. Itu saja yang diingatkan. Jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Jadi hukum makan apa, hukum minum, memanglah hukum asal harus, tapi tidak bersifat mutlak, tengok keadaannya macam mana. Jangan. Kalaulah hukumnya harus, pasti Nabi tidak menyuruh lah. Waktu itu Nabi tidak akan menyuruh orang untuk tukar bajunya. Kayaknya. Ya mungkin ada orang meminta, Nabi sebenarnya bukan cerita itu. Nabi tak suka tengok penampilan orang itu selekeh, boleh-boleh saja kita. Karena Nabi ini, Allah ini jamil, yuhibbul jamal. Allah ini nazif, yuhibbun nadhafah. Boleh kita pahami begitu. Tapi yang pasti orang tadi kita tak tahu apa pesan. Suka berpenampilan selekeh, walhal punya macam-macam anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Fahami betul-betul yang terakhir itu, ya, yang terakhir. Sehingga jangan ada salah faham tentang zuhud nanti. Ya susah kita bila kefahaman kita tidak sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah SAW. Jemaah sekalian, itulah yang sempat saya sampaikan kaitan dengan ayat ini. Sebagiannya saja, sebenarnya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi sangat panjang ya. Saya sengaja kutip karena seperti mana yang sudah saya sampaikan, saya kutip dari mufassir-mufassir ini yang berbeza. Jadi penafsiran mereka yang sama, saya tidak cantumkan, cukup satu aja lah. Oh ini mereka dari ini. Oh ini, itu saya sampaikan sehingga kita diharapkan dapat pemahaman yang lebih luas gitu. Khasnya Syekh Mutawalli Sya'rawi agak panjang sebetulnya berkaitan dengan ini. Tapi saya rasa itu yang terpenting yang saya sampaikan tadi, makna syukur. Kebanyakan orang tidak syukur itu apa maksudnya? Satu di antara tadi, tidak mau menikmati benda halal yang Allah anugerahkan. At-taladdud bil halali itu kadang-kadang kurang difahami dengan baik. Kurang dengan alasan, taklah alasan sederhana ke alasan jimat cemat, tak tahu Allah alam. Memang yang tak boleh israf tak boleh, taraf tak boleh, tabadur tak boleh, bakhil tak boleh. Itu memang kena pelajari empat itu. Bakhil tak boleh, musrifin israf tak boleh, mutrafin taraf tak boleh, mubadirin tak boleh. Itu kena itu ya. Sekalian, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini memberi manfaat pada saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Yang benar daripada Allah juga, yang silap kelemahan diri sendiri. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.